Shalom anak-anak, salam sehat. Semoga kalian masih semangat ya. Kali ini kita akan membahas tema 4A, indahnya kebersamaan dari subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku yang diambil dari pembelajaran 1 sampai 6. Nah, kali ini Miss akan membahas muatan PPKN dan muatan Bahasa Indonesia. Yang pertama, Miss akan menjelaskan muatan PPKN. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman budaya. Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan. Setiap suku atau asal daerah memiliki ciri khas masing-masing, baik itu dalam kesenian, pakaian tradisional, makanan tradisional, rumah adat, lagu daerah, dan yang lainnya. Keragaman budaya di Indonesia harus kita jaga dengan sikap saling menghargai perbedaan. Sikap menghargai dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang menciptakan kedamaian dan ketentraman. Nah, berikut ini adalah salah satu kekayaan yang ada di Indonesia, yaitu Rumah Bolon dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, buat kamu yang orang Batak pasti tahu dong Rumah Bolon ini, ya kan? Karena biasanya kalau pulang kampung pasti ngelihat rumah ini. Berikut ini juga jenis seni tari yang ada dari Provinsi Aceh, yaitu tari Saman. Yang kedua, tari piring yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Selain seni tari, Indonesia juga memiliki keragaman suku dan juga agama yang berdampingan. Beberapa suku yang ada di Indonesia yaitu suku Sunda, Batak, Toraja, Betawi, dan yang lain-lainnya. Begitu juga untuk agama. Agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia juga memiliki kota yang unik, yaitu Kota Manado. Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal dengan kerukunannya loh. Karena Manado memiliki semboyan yang berbunyi Torang Samua Bersaudara, yang artinya kita semua bersaudara. Indonesia juga memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Selain itu, Indonesia memiliki semboyan bangsa negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Walaupun kita berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, kita harus bisa saling menghargai orang lain. Nah, begitu juga tata ibadah orang lain, kita juga harus saling menghargainya. Kali ini kita akan membahas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingannya. Berikut ini sikap pengamalan sila ketiga, yaitu yang pertama, tidak mudah bertengkar di dalam rumah. Nah, siapa di antara kamu yang masih suka berantem sama kakaknya atau suka berantem sama adiknya? Mungkin perebutan tentang tanggung jawab di rumah. Gak boleh ya, semuanya harus saling mengasihi, saling menyayangi. Selanjutnya, senantiasa menjaga amarah dan emosi. Berteman dengan siapa saja. Nah, jangan karena rambut kamu keriting, kamu mau berteman dengan yang rambut keriting saja. Atau karena kamu kurus, teman kamu gemuk, akhirnya kamu ngejek-ngejekin dia. Gak boleh. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menerima perbedaan yang ada. Selanjutnya, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. Jadi, jangan sekali-kali kamu datang ke sekolah orang lain untuk cari ribut. Ya, yang selanjutnya, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia.
Nah, kamu bangga sebagai bangsa Indonesia, berarti kamu tidak malu untuk mengakui kalau kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan cinta tanah air? Perwujudan cinta tanah air, contohnya kamu bisa menyukai atau menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia artinya yang diproduksi, diproses di negara kita sendiri tanpa membeli dari negara orang lain. Selanjutnya, menghargai kebudayaan daerah lain. Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Bersedia berkorban berarti kita harus bisa saling bergotong royong satu sama lain tanpa membeda-bedakan status agama ataupun status sosial yang ada. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama gotong royong yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat. Nah, berikut ini adalah gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Kalau ini gotong royong yang ada di komplek contohnya. Nah, dengan kesadaran sendiri kita membersihkan lingkungan kita. Bergotong royong antar tetangga. Nah, yang terakhir saling menghargai agama. Oke, demikian penjelasan untuk pelajaran atau muatan PPKN dari Miss. Selanjutnya kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Miss, saya masih bingung. Ya, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, untuk kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung biasanya terdapat sebelum dan setelah gagasan pokok. Ingat ya, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan utama tersebut. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok atau gagasan utama serta gagasan pendukung, perhatikan langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok berikut ini. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Perhatikan ya, kalimat utama itu ada di mana. Berikut ini ada teks bacaan, permainan bentengan. Perhatikan khusus untuk paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, buat kamu, yuk kita perhatikan kalimat yang kedua dan kalimat yang pertama. Di kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Perhatikan ada kata selalu menampilkan keragaman. Berarti di sini bisa jadi adalah sebuah penjelasan dari ide pokok. Nah, sebelum memutuskan ini gagasan pendukung atau bukan, yuk kita perhatikan untuk kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka kita bisa ambil kesimpulan untuk kalimat yang pertama merupakan gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka ide utamanya adalah
pawai budaya menarik bagi warga Kampung Babakan. Karena pawai budaya ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Maka, ide utama ada di awal kalimat pada paragraf pertama dan gagasan pendukung berada di kalimat kedua paragraf yang pertama. Demikian penjelasan dari Miss untuk muatan bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa memahami dan semakin semangat lagi ya belajarnya. Terima kasih. God bless you anak-anak. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Bye.